Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Kali ini kami ingin menunjukkan bagaimana caranya menghitung pembangunan pusat listrik tenaga surya di rumah sendiri. Untuk rumah dari mulai 450 watt sampai dengan 6600 watt terpasang. Kemudian selain biayanya, kami juga ingin menunjukkan bahwa PLTS ini pada akhirnya akan mendapatkan break even point yang baik. Apalagi jika teman-teman mempertimbangkan bahwa dalam beberapa tahun pastinya biaya listrik PLN itu akan naik mau tidak mau, karena ada kenaikan bahan bakar, ada inflasi, kemudian peralatan yang mereka beli juga makin mahal harganya, ada maintenance dan sebagainya. Pastinya harganya akan semakin tinggi. Jadi PLTS ini jika teman-teman membelinya sekarang dan alatnya bertahan selama 20 tahun, maka teman-teman akan mendapatkan break even point dan kemudian masih menikmati keuntungan di belakangnya. Bagi teman-teman yang mempertimbangkan untuk memasang PLTS di rumah, mari kita lihat bagaimana perhitungan break even point-nya atau perhitungan biaya pemasangan PLTS-nya. Dari sini kami ingin memperlihatkan untuk yang di sini sebagai contoh adalah pemakaian listrik untuk rumah 900 watt. Biasanya itu ada, kalau AC ini kadang jarang ya, biasanya nggak pakai 1300 nih, tapi ini kita masukin aja, nanti kemudian hitungannya kita masukin yang 900. Nah ini udah nggak masuk, ini 650, 350 udah lebih lebih dari 900 ya teman-teman. Tapi misalnya ini harusnya 1300 lah, 1300 watt. Teman-teman biasanya memakai listrik seperti ini, 700 watt AC, kemudian lampu 100 watt, AC lagi 1 PK, ada A1 buah, kemudian totalnya KWH nya satu hari untuk pemakaian 3 jam adalah 1950, AC setengah PK 2 buah untuk masing-masing 350, pemakaiannya 6 jam sehari, 4200 kWh, 4200 watt hour, 4200 dalam satu hari watt. Kemudian lampu ini 10 LED, kita anggap LED 10 watt, 10 biji, totalnya 100 watt, pemakaiannya 7 jam sehari, menghabiskan 700 watt hour atau 0,7 kWh. Kemudian ada kipas angin, ada kulkas 120 watt 1 buah, ada TV LED, pompa air. Jadi total kWh nya adalah 10.480 atau sekitar 10,8 kWh. Ini gambaran untuk pemakaian listrik di rumah 1300 watt. Meskipun tiap orang bisa beda-beda, bisa sama, bisa beda. Biasanya kalau 1300 watt tuh mungkin AC-nya belum nggak sebanyak ini. Ini sekarang kalau kita mulai menghitung biayanya, buat 450 itu kan daya terpasangnya itu kan 450, kalau dikalikan 24 jam, 450 watt per jam kali 24 jam kan dapatnya 10.800, kWh nya 10,8. Kemudian teman-teman tidak akan memakai listrik ini 100% tiap hari. Biasanya kan kita pakai lampu malam, biasanya sampai dari sore sampai ya jam-jam 6 udah mati, jam 5. Kemudian TV juga paling nyala sampai jam 9. Kemudian
AC biasanya siang, kalau malam paling mentok jam 9 udah dimatiin. Dingin biasanya kan tuh jam 1 bangun dingin banget gitu terus dimatikan, biasanya kan begitu toh. Kemudian ada juga ini pompa air juga nggak akan penuh. Mesin cuci paling yang nyala 24 jam itu kulkas dan beberapa lampu. Jadi pemakaian standarnya kita hanya memakai sekitar 40% dari kapasitas maksimal, dan itu kira-kira hitungannya adalah 40% kali ini watt harian terpasang adalah jadi berubah ya, jadi 4320 watt hour per hari. Kemudian biayanya tiap bulan dikalikan 1500 per kWh, biaya ini adalah 194.400. Ini rata-rata yang dibayar. Untuk listrik 450 watt ada di sekitar itu, entah naik turun. Kalau 900 watt ini 388.800. Biaya ini ya tergantung orangnya, bisa tambah bisa kurang, begitu juga dengan yang di sini. Kemudian sekarang kita menghitung teman-teman dari penggunaan listrik yang 450 ini dengan pemakaian standar 40% maksimal, itu sebagian akan kita supply dengan menggunakan PLTS. Yang akan kita supply dengan PLTS adalah sekitar 75% dari pemakaian standar. Tidak 100% dari pemakaian yang ada di PLN itu kita ganti dengan PLTS 100%, tapi 75% aja. Jadi tiap harinya kita butuh mensuplai 3,24 watt hour. Ini per hari seperti ini, 3,24 kW. Kalau misalnya di sini kita menggunakan baterai 12 PLTS, kita menggunakan baterai 12 volt 200 ampere atau 24 volt 100 ampere. Saya sengaja mencari yang 2400 watt hour kapasitasnya supaya enak ngitungnya. Nanti kalau teman-teman mau pakai tipe baterai lain silahkan, tapi cara penghitungnya sama aja. Kemudian karena faktor efisiensi daya baterai dan juga supaya baterainya awet, kita batasi penggunaan baterai itu maksimal sampai 70%-nya aja. Tentunya tidak bisa sampai 100%, nanti cepat rusak. Kemudian karena kita hanya menggunakan 70% dari baterai yang 2400, kita butuh pemakaian standar ini, kita butuh ini kapasitas 75% yang akan kita supply dengan PLTS ini 6.480 watt atau 6,48 kWh. Kemudian baterainya kemampuannya 2400 kali 70%, 2400 watt hour kali 70%, maka baterainya kemampuannya hanya mencapai 1680 Wh yang bisa kita pakai dari satu baterai. Untuk listrik sekian yang kita butuhkan untuk suplai PLTS, kita akan butuh baterai tentu saja 6,48 kWh dibagi ini 1,68 kWh atau 4 buah baterai. Kita butuh 4 buah baterai untuk mensuplai listrik dari dari PLTS kita. Kalau misalnya baterainya kita gunakan hanya 50%, maka kita akan menggunakan baterai lebih banyak karena setiap baterai ini bukan lagi menampung 1680 tetapi hanya 1200. Tentu saja kita akan membutuhkan 6 baterai.
6840 kita bagi 1200, jadi sekitar ya 6 baterai lah, lebih banyak lagi. Ini bukan 6,07 tapi 5,4. Nah, ini belum dibenerin angkanya. Nah, di sini angkanya. Ini baterai yang kita butuhkan. Kemudian kita berapa solar panel yang kita butuhkan. Kalau untuk listrik yang sekian ini, kita butuh menghasilkan listrik sebanyak 6.480 satu hari. Jadi untuk pengisiannya siang hari itu kita asumsikan saja sekitar 4 jam. Itu karena secara efektif, jadi pada siang hari itu mataharinya paling panas paling 3-5 jam. Jadi kita tidak bisa atau jarang sekali mendapatkan di atas 6 jam maksimal. Jadi kita asumsikan saja rata-rata mataharinya paling panas 4 jam. Jadi listrik yang perlu kita hasilkan 6.480 ini kita bagi dalam 4 jam. Artinya setiap jamnya kita memerlukan kemampuan menghasilkan listrik 1640 Wh. Sekarang jika jumlah listriknya adalah sekian, maka kita butuh berapa panel. Ini 1620. Jika kita pakai panel 100 watt peak maksimal, kita akan membutuhkan 19 panel atau 18,225, kita genapkan 19 panel. Kalau panelnya 150 watt peak, kita butuh 12,15 panel atau kita butuh 13 panel. Untuk yang 200 watt peak kita akan membutuhkan panel 9,11 atau 10 panel. Kemudian kalau ini untuk yang 450 ini, kalau total dayanya di sini pemakaiannya kan standar 3200 itu. Jadi kalau tiap jamnya 3240 ini daya yang perlu kita isikan, yang perlu kita supply, itu setiap jamnya kita butuh kemampuan mengisi sebanyak 810 watt. 810 watt per jam kali 4 jam 3240. Nah, 810 watt ini bisa diisi oleh panel 100 watt sebanyak 8,1 buah atau 9 buah kita genapkan. Idealnya sebenarnya pembulatannya adalah genap. Jadi kalau 9 gini 10, kemudian 4,5 ini 5 buah, kita genapkan 6. Tapi kalau begitu nanti hitungan biayanya jadi tinggi ya. Kita hitung dengan yang biasa begini aja. Kemudian yang ini 150, kalau panelnya kekuatannya 150 watt peak tiap jam, akan butuh 5,4 panel atau 6 panel untuk menghasilkan 810 watt dalam 1 jam atau 3240 watt dalam 4 jam. Jika dia 200, maka akan butuh 5 panel untuk menghasilkan 810 watt dalam 1 jam atau 3240 dalam 4 jam. Ini kita hitung kalau untuk 6600 watt beban listrik yang akan kita gunakan di PLTS sekian, 47.520 untuk 4 jam. Kemudian kita butuh 11.000 watt hour untuk tiap jamnya. Maka panel yang kita butuhkan, jika panelnya 100 watt peak, kita butuh 119 panel
Kalau panelnya 200 watt peak, kita butuh 60 panel. Jadi itu untuk menghitung panel. Kemudian tadi ini untuk menghitung baterai, berapa watt yang akan kita hasilkan, berapa baterai yang kita perlukan untuk menyimpannya, seperti ini. Kemudian ini berapa watt yang kita perlu hasilkan, berapa panel yang perlu kita pasang untuk menghasilkan watt itu sekian. Kemudian berapa biayanya masing-masing. Ini tadi sebenarnya untuk yang kita ambil yang 900 watt. Yang 900 watt ini untuk kapasitas tadi itu ya. Untuk 900 ini kita butuh 4 buah baterai, baik yang 12 volt 200 atau 24 volt 100. Kemudian panel suryanya kalau 200 mono, di sini 200 mono dia butuh 10, kalau 100 mono dia butuh 19. 10 butuh 19. Ini biaya totalnya adalah sekian, 43.300.000 rupiah. Kemudian BEP nya tentu saja adalah biaya pasang ini, kemudian dibagi dengan biaya kemudian dibagi dengan penghematan biaya yang dari PLN. Biaya dari PLN tentu saja adalah daya total yang kita hasilkan dari PLTS 6.480 kali 30 hari, ada 194.400 watt hour. Kemudian biaya bulanannya adalah 1.500 kali sekian ini, maka bisa didapat angka sekian ini teman-teman, 328.000 rupiah per bulan. Jadi teman-teman tidak perlu lagi membayar biaya 328.000 rupiah karena ke PLN, karena listriknya sudah disuplai oleh PLTS di rumah. Kan kalau ini angka ini rata-rata setiap bulan, maka break even point-nya adalah biaya total pasang ini 43.300.000 kita bagi dengan 328.050, kita dapatkan 132 bulan atau 11 tahun. 10,999 tahun ya, 11 tahun lah. Itu untuk yang 900 watt yang kita jadikan contoh di depan. Yang pertama, kalau yang untuk 450, di sini jumlah panel yang kita butuhkan 450 di 200. Panel yang 200 kita butuh 5 buah. Kemudian panel 100 kita membutuhkan 9 buah. Ini panel 205, ini panel 109. Kemudian akinya tadi itu ya, ini akinya 2, 1,9 buah aki, dia butuh 2 aki. Kemudian harga akhirnya adalah biaya pasangnya 27.300.000 rupiah. 27.300.000 rupiah. Break even point-nya kalau kita hitung adalah 13 tahun atau 166 bulan. Kemudian untuk PLTS yang 1300 watt hour, kita akan membutuhkan panel sebanyak 12 untuk 200. Kemudian yang 100 kita membutuhkan 24 buah. Sebentar, ini 12, ini 24. Oke, berarti ini ya 200 mono, ini 12 ya. Oh, ini salah angka lagi. Oke, nanti angkanya mesti akan berubah ini bawah. Oke, jadi kita butuh biaya sekian, ini 12 sama 24. Kemudian untuk baterai kita membutuhkan baterai 6 buah, 5,5 buah. Jadi kita butuh 6 buah.
ini 6 buah ya, baterainya 6 buah. Di sini saya hitungnya 7. Sebentar, ini saya hitung 6. Saya benerin angkanya. Oke, jadi biaya total investasinya adalah Rp52.800.000. Sebanyak ini. Kemudian ini untuk sistem 1300. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini break even point-nya 9,23 tahun atau 111,5 bulan, 9,3 tahun ya, lebih cepat dari yang di atas ini. Kemudian kalau untuk listrik 2200 watt, maka teman-teman akan butuh panel surya sebanyak, ini yang 200 watt peak, teman-teman butuh 20 biji. Untuk yang 100 watt peak teman-teman butuh 40 unit. Jadi biayanya adalah ini 20, yang 200 ini 100 unit 40, biayanya sekian. Untuk baterai teman-teman yang 2200 ini teman-teman butuh 9,4 baterai atau 9 atau 10 baterai. Kita bulatkan saja 10 baterai. Totalnya teman-teman akan membutuhkan uang Rp80.750.000 untuk memasang PLTS di 2200 watt. Di sini biaya pemasangannya belum ada. Memang kalau teman-teman bingung, itu bisa menghubungi kami di, yang paling gampang adalah teman-teman buka website Lawang Tekno, dicari di Google aja, nanti akan terbuka website Lawang Tekno. Kami melayani mulai dari penjualan spare part PLTS sampai dengan pemasangan. Jadi spare part ada, spare part sampai pemasangan jadi utuh ada, atau teman-teman udah punya spare part tinggal pasang aja, kami juga bisa. Yang paling gampang teman-teman hubungi website kami Lawang Tekno. Di sana ada websitenya, memang website jasa pembuatan website, tapi kita juga melayani jasa yang lainnya ya, seperti termasuk kalau sekarang ini termasuk membangun sistem PLTS ini. Teman-teman tinggal hubungi aja nomor WA di situ, kemudian nanti silahkan mulai dari konsultasi sampai pesen sampai pemasangan bisa kami layani. Untuk biaya pemasangannya nanti kita akan, biasanya ini dilihat ada sih standarnya, cuma ada juga nanti ada penambahan kan secara spesifik kesulitannya apa gitu. Jadi nanti kami belum pasang di sini harganya. Kalau teman-teman pengen tahu, di WA kami dulu aja. Nah, kalau untuk yang ini kembali ke 2200 PLTS 2200, maka break even point-nya di sini adalah 8,4 tahun atau 100,7 bulan. Kemudian yang PLTS 3500 teman-teman bisa melihat di sini panelnya mono 32 yang untuk 100 watt, untuk yang 200 watt 32, 100 watt 63, di sini 63 sama 32. Kemudian baterai yang 3500 ini ada 15 unit, pas di sini hitungannya ini 15 unit. Biayanya 120 juta rupiah. Untuk BEP-nya adalah 7,8 tahun. Untuk kemudian 6.600 teman-teman bisa melihatnya, panelnya di sini 119 yang 100, yang 200 ini 660 watt 60 buah, 119 60, kemudian baterainya 29 buah, baterainya 29 buah nih teman-teman. Kemudian total biayanya adalah 217 juta rupiah, seperti ini.
break even point-nya adalah 7,5 tahun. Jadi semakin besar PLTS yang teman-teman bangun, BEP-nya akan semakin cepat. Kalau teman-teman nanti memang membutuhkan PLTS di rumah, kami siap membantu mulai dari spare part sampai dengan pemasangan PLTS secara lengkap, instalasinya dari ujung ke ujung sampai nyala. Memasang PLTS ini bukan hanya untuk menghemat biaya dalam jangka panjang, tetapi juga kita bisa membantu juga untuk menjaga lingkungan ya, karena ini adalah energi terbarukan. Dan kalau angka BEP ini sekian, ini kan kita masih menghitung total dayanya masih 1500 nih teman-teman per kWh. Nantinya suatu hari ada inflasi, kemudian peralatan yang dibeli PLN harganya makin tinggi, mungkin harga bahan bakar mungkin bisa naik turun. Ini biaya per kWh ini kan tidak akan 1500 terus, mungkin bisa 1550, 1600, dan ini nanti akan perhitungan BEP nya akan semakin cepat. Sistem ini akan teman-teman pasang dan nanti akan bertahan selama 20 tahun. Jadi dalam jangka waktu itu teman-teman kalau sudah BEP di sini ini 8 tahun, anggap aja 8 tahun. Jadi yang 9, 10, 11 sampai 20 tahun itu teman-teman udah bisa dapat untung atau bisa membayar ya. Kalau ini misalnya BEP-nya 10 tahun aja, artinya 20 tahun ada keuntungan untuk membayar biaya setara dengan PLTS ini. Ditambah jika ada kenaikan listrik, maka keuntungan yang didapat akan lebih besar lagi. Begitulah teman-teman caranya untuk menghitung biaya yang diperlukan dalam investasi pembangkit listrik tenaga surya di rumah, dan juga menghitung break even point-nya. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.